Melihat mobil mewah yang melaju kencang akan menabrak. Untungnya, pria tampan di samping cepat tanggap. Namun pria itu malah tertabrak mobil. Presiden segera membawanya ke rumah sakit. Untungnya, orang baik mendapat balasan yang baik. Pria itu diselamatkan. Namun siapa sangka, dokter memberitahu semua orang, pria yang mengantar air ini sudah dalam tahap kanker stadium akhir. Hanya bisa hidup maksimal 2 bulan. Presiden wanita mengalami gagal jantung bawaan. Ayahnya terus mencari jantung yang cocok untuk putrinya. Dokter berkata, ternyata jantung pria itu cocok untuk presiden wanita. Namun putrinya menolak dengan tegas. Dia berkata tidak bisa membiarkan penyelamatnya menyelamatkannya 2 kali. Ayah yang tidak berdaya, akhirnya membawanya ke samping tempat tidur pasien. Siap untuk menanyakan pendapat si pemuda. Ayah perempuan memberitahu si pemuda tentang situasi. Mengatakan asalkan bersedia menandatangani perjanjian, maka akan memenuhi 2 keinginan si pemuda. Asisten juga memberikan dukungan di samping. Mengatakan dengan keadaan saat ini, pemuda itu tidak bisa bertahan lama lagi. Lebih baik berjuang untuk keluarga sedikit. Pemuda yang penuh pertimbangan memikirkan keadaannya. Daripada pergi dengan penyesalan, lebih baik melakukan sesuatu untuk istri dan keluarga sebelum mati. Kemudian mengungkapkan kesulitan di perusahaan istrinya. Ayah perempuan segera berjanji akan memberikan investasi ke perusahaan istri si pemuda sebesar 5 miliar. Kemudian menyerahkan kontrak pengembangan bersama senilai 10 miliar. Si pemuda segera menandatangani perjanjian. Sementara itu, istri si pemuda menghadapi kesulitan di perusahaan. Untungnya sekretaris menelepon tepat waktu, mengatakan perusahaan mendapat investasi dari grup Tiancheng. Rantai dana langsung hidup kembali. Istri agak bingung mendengar berita ini. Meskipun tenang, dia langsung mengadakan rapat perusahaan. Dilakukan di ruang rapat. Sebagian besar adalah orang dari keluarga istri. Tidak heran perusahaan akan bangkrut. Namun sekarang istri tidak ingin menyelidiki mengapa Tiancheng Group tiba-tiba menginvestasikan dana. Malah agak sombong, mengatakan bahwa dia telah meraih kesempatan dengan Tiancheng Group, akan segera menjadi ratu bisnis. Kekayaan yang tiba-tiba datang, membuat istri tersesat, memikirkan dirinya sebagai ratu bisnis yang gagah. Sedangkan suaminya hanya seorang pengantar makanan. Takut suami miskin akan mengambil sebagian besar kekayaan keluarganya. Langsung memutuskan untuk bercerai dengan suami. Pemuda itu duduk di atas tempat tidur yang mewah. Namun tiba-tiba sekelompok tamu tak diundang masuk ke ruang perawatan. Semuanya berpakaian hitam. Jelas merupakan tokoh penting. Dara memercik ke para pria berpakaian hitam itu. Berlutut dengan hormat dan memanggil tuan muda. Ternyata itu adalah ayah dari pemuda tersebut. Secara khusus memerintahkan mereka untuk mencari tuan muda. Tujuannya adalah agar tuan muda pergi ke ibu kota untuk menghadiri upacara pengangkatan ayahnya. Namun tuan muda menolak dengan keras setelah mendengarnya. Mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menginginkan kekuasaan tertinggi. Ayahnya dulu menginginkan kekuasaan tertinggi itu, hingga akhirnya tanpa belas kasihan meninggalkan dirinya dan ibunya. Sekarang, di usianya,